Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Selasa pagi ini, tanggal 29 Agustus 2023. Kita bersyukur, terima kasih atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita mendekati sudah 2 hari lagi, kita akan memasuki hari yang terakhir bulan Agustus. Berterima kasihlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, dan senantiasa berharap andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Sebab kita akui, kita di luar Tuhan, kita hancur binasa, kita gagal. Tapi terbukti nyata karena Yesus bersama kita. Kita senantiasa di dalam berkat perlindungan, kasih karunia Tuhan Yesus. Biar makin hari kita makin cinta Tuhan Yesus. Karena di dalam janji Tuhan ada di dalam Alkitab. Filipi pasal 3 ayat 20. Ini menjadi kerinduan favorit saya, punya ayat ini. Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Senantiasa seringkali saya katakan, saya tidak menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya selalu minta sehat sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya minta dengan segala rendah hati seperti saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan berkenan Bapa, aku hambamu, aku anakmu Yakob Rahmat, aku milikmu Yakob Rahmat. Mau minta sama Tuhan Yesus Bapakku, kalau Tuhan berkenan sehat ya Bapa, jangan dipanggil kematian, tapi mau dipanggil sama Tuhan rapture, diangkat masuk di dalam kerajaan surga dengan tubuh yang diubahkan dengan kemuliaan Tuhan. Ayat 21 yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang telah menaklukkannya segala sesuatu kepada dirinya. Oh haleluya, kuasa Tuhan yang dahsyat akan mengubah tubuh kita hina ini menjadi serupa dengan kemuliaannya Tuhan luar biasa. Yang penting mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan, buatlah hati Tuhan senang, jangan pernah berbuat dosa. Ya, mari kita jangan sengaja berbuat dosa. Kalau sampai saudara marah apa-apa buat dosa, segera minta ampun, bertobat. Jangan sampai berbuat dosa-dosa. Ada stop itu dalam nama Yesus. Marilah hidup di dalam kebenaran Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Makin dekatlah dengan Tuhan Yesus. Makin dekat dengan Tuhan, makin saudara dibasuh oleh darah Yesus. Hidup dibenarkan di dalam Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan 2 pujian. Saya waktu usia 5 tahun, ya 62 tahun yang lalu, saya sudah tahu lagu ini. Karena saya anak putra pendeta. Dari lahir saya dialirkan anak seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Begitu lahir dan saya pada itu bisa jalan, ya, bisa jalan sudah mulai 1 tahun 2 tahun sudah duduk di sekolah minggu saya. Ya, umur 5 tahun saya sudah bisa baca. Saya menyanyi, saya selalu tampil ke depan sekolah minggu, ya, karena papi saya seorang hamba Tuhan, ya, menggembalakan jemaat gereja Beteta Bernakal. Saya menyanyikan lagu ini. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Lagu ini enak sekali Bapak Ibu, sederhana sekali, yaitu rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga, amin, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin. Saya teringat 10 tahun yang lalu Bapak Ibu, pada waktu tahun 2013, sewaktu papi yang saya cintai akan dipanggil Tuhan. Saya pada waktu itu tidak mengerti, berkata begini papi, Yakob,
Papi sudah mau pulang ke rumah Papi. Dok Papi, ini kan di rumah sendiri rumah Papi. Oh bukan, rumah Papi bukan di sini, rumah Papi di surga. Oh begitu, kaget saya. Oh ini Papi di sini kok. Dengan saya waktu itu tidur di samping Papi yang saya cintai, tangan Papi menunjuk ke atas. Beliau Papi saya melayani pekerjaan Tuhan lebih dari 60 tahun melayani Tuhan. Ya, dari tahun 1942 sampai 2013. Jadi tahun cerita kepada saya, Papi melayani Tuhan, dipanggil sama Tuhan. Pada waktu tahun 1942 melayani pekerjaan Tuhan. Sampai akhirnya 2013 dipanggil sama Tuhan. Berarti sudah kurang lebih 70 tahun ya nih Bapak Ibu. 67 tahun ya, 67 tahun ya. Dari tahun 71 tahun ya. Dari tahun 1942 sampai 2013 melayani pekerjaan Tuhan terus. Dan saya putranya dididik dan didoakan untuk terus cinta Tuhan Yesus. Karena Papi berkata, rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Amin, haleluya. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, haleluya, ku ingat rumahku di surga. Amin, haleluya. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 18 ini janji Tuhan. Seringkali saya berkata kepada Tuhan, ini adalah firman Tuhan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Ini menjadi doa saya selalu kepada Tuhan. Aku saya ganti dengan Yakob Rahmat. Bapak Ibu bisa ganti dengan nama Bapak masing-masing ya Bapak Ibu. Yang penting mari kita cinta Yesus, asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena dalam surat 1 Yunus pasal 2:17, dunia akan lenyap, tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Saya melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, mari kita sama-sama melakukan kehendak Allah. Ikuti firman Tuhan. Sehingga kalau kita firman Tuhan, janji Tuhan, janji yang pasti, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Firman Allah saya mau baca demikian. Dan Tuhan akan melepaskan aku Yakob Rahmat dan keluarga dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku Yakob Rahmat dan keluarga, sehingga aku Yakob Rahmat dan keluarga masuk di dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu bisa ganti dengan nama yang masing-masing Bapak Ibu. Menyanyi dengan iman, komit dengan Tuhan Yesus. Aku mau setia taat kepada firman Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, haleluya, ku ingat rumahku di surga. Amin, haleluya. Ya Tuhan,
Baginya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Aku mau cinta Tuhan Yesus dan setia taat sampai aku masuk ke surga selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut dan hatiku. Amin, haleluya. Pikiranku Bapa, sebentar kami pagi ini mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampuni semua dosaku, semua salahku. Haleluya. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurutmu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera, semua kan anugerah Tuhan. Ada janji Tuhan bahwa keluarga kita di dalam surga asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikian firman Tuhan Allah. Mari kita bahas. Kita atas rahmat anugerah Tuhan baca pagi ini Yeskiel pasal 24 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini, pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Raja Babel menyerang Yerusalem. Nebukadnezar akan menyerang Yerusalem. Demikian dunia yang akan diserang. Dunia akan hancur nanti. Sama juga ini kedatangan Tuhan. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakan kepada mereka beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya, taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkanlah potong demi potong dari dalamnya tanpa milih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkan di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkan di atas tanah supaya ditutupnya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darinya sendiri ke atas bukit batu yang gundul supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancaknya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak besar, masak betul. Buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkan api utuh kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotornya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku berusaha payah dengan sia-sia, sebab karat yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemusuhanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu,
maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai kau melampiaskan amarahku ke atasmu. Ayat 14. Aku Tuhan yang mengatakannya, hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikian firman Tuhan Allah. Lihat ini saudara, Yerusalem akan hancur oleh karena dosa-dosanya, saudara. Sampai seperti masaan mendidih tulangnya turut ampuh, semua manusia nanti hancur binasa. Seperti ini ibarat. Kenapa? Dosanya banyak, saudara. Kenapa? Tuhan mau mentahirkan di ayat yang ke-13, tapi tidak mau bangsa Israel. Sama dengan kehidupan kita manusia saat ini. Tuhan suruh supaya hidup kudus, supaya hidup kita layak berkenan kepada Tuhan, bertobat. Saya pribadi sudah memberitakan firman Tuhan pagi malam. Seperti saat ini. Mari kita mau cinta Yesus, kita mau taat. Tapi banyak anak Tuhan tidak taat. Lanjutkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tadi, aku tidak melakukannya dan tidak merasa sayang, tidak merasa menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatan. Setiap kita nanti akan masuk di dalam penghakiman, saudara. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, itu baik atau jahat. Gawat, saudara. Suatu hari pasti akan mengalami pengadilan, penghakiman. Oleh itu mari, kesempatan masih hidup, kita mau sungguh sama Tuhan. Saya mau baca ayat berikutnya. Kemudian datang firman Tuhan kepadaku, ayat manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kenal tulah, tapi jangan meratap ataupun menangis, dan jangan mengeluarkan air mata. Kalau nanti sudah ada kematian, kata firman, jangan meratap menangis, ya, tidak boleh mengeluarkan air mata, karena ada resiko, saudara, tanggung resiko. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Hilirkanlah destarmu dan pakailah kasutmu, jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malam harinya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku, maka bangsa itu berkata kepadaku, tidaklah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya bagi kami bahwa engkau melakukan demikian? Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakan kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anakmu laki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan, mukamu tidak akan kamu tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar, dan kamu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu mengeluh seorang kepada yang lain. Demikian Yeskiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah menjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Dan kau anak manusia, bukankah begini akan terjadi pada hari aku mengambil daripada mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya, dan yang dirundukkan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Pada hari juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Ayat 27 yang terakhir. Pada hari itu mulutmu akan terbuka, dan engkau akan berbicara kepada orang terluput itu, dan tidaklah kita bisu. Dengan demikian engkau akan menjadi lambang bagi mereka, dan mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Satu pasal penuh. Yeskiel pasal 24 ayat 1 sampai 27. Manusia suatu hari akan mati binasa, hancur kalau Tuhan sudah murka. Kalau sudah mati, saudara, ya, tidak perlu tangisan karena resiko keadaan. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, saudara. Demikian firman Tuhan. Ibrani 9 ayat 27 dikatakan bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesuatu akan dihakimi. Jelas nanti ada penghakiman, saudara. Tapi orang yang di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Ingat ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, biar kita mau senantiasa ada di dalam Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan pernah bandel, jangan pernah keraskan hatimu. Tapi mari kita mau terima Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan akan bawa kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Rumahku ada di dalam surga. Amin. Haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin. Saya
sangat sukacita sekali. Kalau hatiku sedih dan susah, haleluya, ku ingat rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan sangat maha mulia. Amin, haleluya. Oh, betapa senang hatiku hidup bersama Tuhan Yesus di surga, kekal senang selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau setia kepada Tuhan, cinta Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan, membuat hati Tuhan sukacita, membuat hati Tuhan gembira, karena Dia yang layak kita puji dan sembah, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sangat kita cintai. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.